Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Pernah nggak sih kamu merasa khawatir berlebihan gitu soal masa depan yang belum juga kejadian? Atau mungkin gampang banget baperan, kepikiran seharian cuma gara-gara satu komentar nyinyir di media sosial? Atau gini deh, stres berat karena hal-hal yang sebetulnya kan di luar kendali kita, kayak bos yang lagi moody atau kejebak macet pas lagi buru-buru. Perasaan-perasaan itu bukan cuma wajar ya. Kayaknya sekarang udah jadi bagian dari paket standar kehidupan modern deh. Paket standar ya? Bener juga. Iya, kita kan hidup di dunia yang nuntut semuanya serba cepat, serba sempurna, tekanan terus-terusan. Jadi kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Betul banget. Nah, banyak dari kita mungkin udah pernah dengar soal stoicisme, atau yang lagi ngetren sekarang, filosofi teras. Konsep dasarnya sih kayaknya udah pada tahu ya. Fokus sama kebajikan, kendalikan yang bisa dikendalikan. Gitu-gitu. Iya. Tapi hari ini, kita nggak akan cuma bahas teorinya aja. Misi kita nih, ngebongkar cara pakainya. Gimana cara ngubah filosofi kuno yang umurnya udah 2000 tahun lebih ini jadi semacam, operating system buat mental kita. Yang praktis, yang bisa langsung kita install buat ngadepin kekacauan zaman sekarang. Tepat. Kita akan fokus ke toolkitnya. Anggap aja ini sesi workshop mental, di mana kita bakal kupas tuntas teknik-teknik spesifik yang bisa langsung kamu terapin begitu selesai dengerin ini. Mantap. Biar mental lebih tangguh dan hidup lebih tenang ya. Betul. Oke, kita mulai dari fondasi paling dasarnya dulu deh. Yang paling sering kita dengar. Bedain apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang enggak. Konsep ini kedengarannya simpel banget ya. Tapi jujur deh, pas dipraktekin itu rumit. Rumit ya. Misalnya nih, macet di jalan. Itu jelas di luar kendali. Tapi gimana soal karir atau hubungan? Di satu sisi kan, usaha kita ada dalam kendali kita ya. Tapi hasilnya kan, tergantung banget sama orang lain, sama atasan, sama pasangan. Di mana kita narik garisnya coba? Nah, itu pertanyaan yang penting banget. Dan ini nunjukin kenapa pemahaman yang dangkal soal stoicisme itu bisa agak menyesatkan. Para filsuf stoa itu nggak naif loh, mereka sadar betul sama kompleksitas ini. Oh gitu ya? Iya, konsep dasar yang kita kenal sebagai dikotomi kendali, misain hal jadi di dalam kendali dan di luar kendali, itu sebetulnya cuma titik awal. Cuma titik awal, jadi ada lanjutannya dong? Tentu, pemahaman yang lebih matang itu ngarah ke apa yang disebut trikotomi kendali. Ini jauh lebih realistis. Jadi ada 3 kategori. Pertama yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Pikiran, penilaian kita, sama niat tindakan kita. Oke? Kedua, yang sama sekali di luar kendali kita. Cuaca, kita lahir dari keluarga mana, atau gempa bumi misalnya. Nah, yang ketiga ini yang paling relevan buat pertanyaanmu tadi. Hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Karir dan hubungan masuknya ke sini berarti ya? Tepat sekali. Kesehatan, reputasi, kekayaan, hasil proyek, semua di situ. Kamu bisa lakuin semua hal yang benar buat jaga kesehatan, makan sehat, olahraga, tidur cukup. Tapi kamu nggak bisa 100% ngontrol bakal kena virus atau enggak. Bener juga. Nah, disinilah letak kebijaksanaannya. Misain antara upaya kita sama hasil akhir. Jadi ini semacam redefine arti sukses gitu ya? Sukses itu bukan pas kita dapat hasil yang kita mau, tapi sukses itu adalah saat kita udah ngerahin upaya terbaik kita, yang sepenuhnya ada di kendali kita. Persis. Ada analogi klasik yang bagus banget buat ini. Analogi pemanah. Oke, gimana tuh? Bayangin seorang pemanah profesional, apa yang ada dalam kendalinya? Banyak. Dia bisa milih busur terbaik, latihan ribuan jam, nyempurnain postur, teknik tarikan, cara bidik, semua itu upayanya. Tapi begitu anak panah lesat dari busur, Nasib anak panahnya udah bukan di tangan dia lagi sepenuhnya. tepat. Bisa aja ada angin tiba-tiba datang kan? Jadi buat pemanah stoa, sukses itu terjadi pas dia ngelepasin anak panah dengan bidikan sempurna. Nggak peduli anak panahnya kena target atau enggak. Wow, itu benar-benar ngubah cara pandang sih. Ini bisa ngebebasin kita dari banyak banget kekecewaan. Itulah intinya. Jadi kalau kita udah presentasi sebagus mungkin, tapi klien nolak, kita bisa tetap damai karena kita udah membidik dengan baik.
gitu kan? Benar. Dengan fokus ke tujuan internal, yaitu melakukan yang terbaik, dan ngelepasin keterikatan sama hasil eksternal, kita ngerebut kembali kendali atas ketenangan batin kita. Oke. Jadi kuncinya fokus sama tindakan kita. Tapi masalahnya gini, seringkali yang bikin kita sengsara itu bukan peristiwanya, tapi reaksi emosional kita yang muncul seketika. Kayak gut punch gitu loh, muncul bahkan sebelum kita sempat mikir. Contohnya, Misalnya dapat email kritik dari atasan. Sebelum sempat mikir, rasa cemas, marah, itu udah keburu muncul aja gitu. Gimana stoicisme ngatasin ledakan emosi di momen pertama itu? nah, ini kita masuk ke jantung psikologi Stoa, sebuah gagasan yang revolusioner banget yang jadi dasar terapi kognitif modern. Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Oke, penilaian kita. Email dari atasan itu pada dasarnya kan cuma sekumpulan piksel di layar. Fakta netral. Yang nyakitin itu lapisan interpretasi yang kita tambahin sendiri. Ini bencana. Karirku tamat. Dia pikir aku nggak kompeten. Bumbu-bumbu yang kita tambahin di kepala kita sendiri ya. Peristiwanya netral, tapi cerita yang kita karang soal peristiwa itu yang beracun. Tepat, emosi negatif itu menurut mereka adalah produk dari penilaian yang keliru. Mereka nyebut kemampuan buat nahan diri dari penilaian otomatis ini sebagai disiplin persetujuan. Disiplin persetujuan. Intinya, menciptakan jeda, sepersekian detik ruang antara pemicu dan respons kita. Di jeda itulah letak kekuatan kita. Menciptakan jeda. Kedengarannya bagus di teori, tapi pas emosi lagi tinggi, kayaknya mustahil nggak sih? Ada cara praktisnya buat ngelatih itu? Ada metode modern yang terinspirasi dari prinsip ini bisa diringkas jadi akronim STAR. Anggap ini protokol darurat mental. STAR. Oke, S itu stop. berhenti. Ambil satu napas dalam. Jangan lakuin apa-apa, jangan ngomong apa-apa, ciptain jeda itu secara paksa. Oke, stop. Itu think and assess, pikirkan dan nilai. Coba deh pisahin fakta dari interpretasi. Faktanya, atasan saya nulis laporan ini butuh revisi di bagian X. Interpretasi saya, gue gagal total. Nah, apakah interpretasi ini 100% benar? Atau mungkin ini cuma feedback biasa aja ya? Bisa jadi. Terakhir, R, respond. Setelah mikir lebih jernih, kasih respon yang rasional, bukan reaksi emosional. Mungkin responnya balas email dengan tenang, bukan ngebanting laptop. Oke. Coba kita terapin ke contoh komentar nyinyir di medsos tadi. S, stop. Jangan langsung ngetik balasan marah. Tutup dulu aplikasinya. Bagus. T, think and assess. Faktanya, ada orang nggak dikenal nulis rangkaian kata. Interpretasi gue, dia nyerang karakter gue. Reputasi gue hancur. Apa itu benar? Mungkin dia cuma iseng atau salah paham. Orang lain yang baca juga mungkin 5 detik kemudian lupa. Tepat sekali. Respon. Respons terbaik mungkin yang nggak ngerespon sama sekali. Hapus, blokir, lanjut hidup. Wah, ini ngubah dinamika banget ya. Dari korban yang reaktif jadi arsitek yang proaktif. Analisis yang sempurna. Kalau kita konsisten ngelatih STAR di gangguan-gangguan kecil, di serobot pas antri, di klakson di jalan, kita lagi ngebangun otot mental kita. Jadi pas krisis beneran datang, kita udah terlatih. Metode STAR ini kayak rem darurat ya. Berguna banget pas situasi panas. Tapi kayaknya susah dipakai kalau kita belum pernah ngelatih pikiran kita sebelumnya. Ada nggak sih semacam latihan di gym atau latihan beban mental harian yang direkomendasiin para filsuf Stoa? Pertanyaan yang bagus banget. Tentu aja ada. Mereka itu praktisi sejati. Ada beberapa latihan kunci. Yang pertama dan mungkin yang paling sering disalahpahami itu visualisasi negatif. Nah, ini dia. Dengar namanya aja udah berasa pesimis loh. Ngebayangin hal-hal buruk terjadi, bukannya itu malah bikin kita cemas dan paranoid? Itu reaksi pertama yang wajar. Tapi tujuannya justru sebaliknya. Ini bukan buat meratapi nasib, tapi buat inokulasi stres. Semacam vaksin emosional. Vaksin emosional. Oke, analogi itu ngebantu. Gimana cara kerjanya? Vaksin kan nyuntikin virus yang dilemahin biar tubuh ngebangun antibodi kan? Latihan ini nyuntikin skenario buruk yang dilemahin dalam imajinasi biar pikiran ngebangun ketangguhan. Oke. Gimana cara ngelakuinnya? Luangin 5 menit di pagi hari. Bayangin harimu nggak berjalan sesuai rencana. Rapat penting dibatalin, mobil mogok, dompet hilang. Terus bayangin yang lebih besar, kehilangan pekerjaan, jatuh sakit. Waduh. Tujuannya ada 2. Pertama, kamu ngelatih pikiranmu buat ngadapin kesulitan.
Kalau itu beneran terjadi, guncangannya nggak akan sedahsyat itu. Kedua, dan ini yang paling kuat, ini ningkatin rasa syukurmu sama apa yang kamu punya sekarang. Setelah ngebayangin kehilangan kerjaan, kamu bakal jalan ke kantor dengan rasa terima kasih yang baru. Hah? Jadi ini bukan pesimisme, tapi strategi buat lebih menghargai masa kini. Oke, ngerti. Latihan kedua apa? Latihan kedua namanya klausul cadangan. Ini kebiasaan mental buat nambahin frasa jika tidak ada aral melintang atau jika takdir mengizinkan di setiap rencanamu. Tunggu, ini mirip banget sama konsep insya Allah di budaya kita ya? Secara filosofis sangat mirip. Ini bukan tanda keraguan, tapi tanda kebijaksanaan. Ini pengingat bahwa kita komit 100% sama upaya kita, tapi kita ngelepasin ego dan keterikatan sama hasilnya. Jadi ini misahin harga diri kita dari hasil. Harga diri kita terikat sama kualitas usaha kita, bukan validasi dari luar. Itu ngebebasin banget sih. Lanjut, latihan ketiga. Yang ketiga itu latihan kontemplatif yang disebut pandangan dari atas. Ini latihan buat ngubah perspektif secara radikal. Coba bayangin, kamu melayang keluar dari tubuhmu, ngelihat dirimu sendiri dari atas. Oke. Terus, naik lebih tinggi. Lihat rumahmu, kotamu. Terus naik sampai kamu ngelihat bumi sebagai bola biru putih kecil yang ngambang di kegelapan luar angkasa yang luas banget. Pernah coba meditasi kayak gitu sih? Efeknya emang dahsyat. Nah, dari perspektif kosmik itu, pikirin lagi masalah yang lagi bikin kamu stres. Pertengkaran soal kerjaan, drama kantor, macet di jalan. Dalam skala alam semesta, seberapa signifikan masalah-masalah itu? Jadi kecil banget ya? Latihan ini bukan buat nyepelein masalah, tapi buat ngelucutin kekuatan emosi negatif berlebihan yang sering nyertain masalah itu. Semua latihan ini, visualisasi negatif, klausul cadangan, pandangan dari atas, rasanya fokus banget ke dalam ya, ke pengelolaan diri sendiri. Mungkin ini yang bikin banyak orang salah kaprah, nganggap stoicisme itu ngajarin kita jadi individualistis, dingin, nggak peduli sama orang lain. Nah, dari yang kita bahas, kenyataannya justru 180 derajat beda kan? Benar, itu kesalahpahaman terbesar soal stoicisme. Justru, fondasi etika stoa itu gagasan radikal tentang kosmopolitanisme. Keyakinan bahwa semua manusia adalah warga negara dari satu komunitas yang sama, dunia. Jadi kita semua ini sebenarnya saudara dalam akal budi, gitu ya? Tepat. Ada filsuf stoa namanya Herakles. Dia bikin model visual yang kuat banget buat ngejelasin ini. Namanya lingkaran konsentris kepedulian. Oke, lingkaran konsentris. Gimana tuh? Bayangin dirimu di pusat serangkaian lingkaran. Lingkaran paling dalam itu dirimu sendiri. Berikutnya keluarga dekat, terus teman, tetangga, warga negaramu, dan yang paling luar seluruh umat manusia. Oke, kebayang lingkarannya. Terus, tugas kita apa sama lingkaran-lingkaran ini? Tugas etis kita adalah latihan seumur hidup buat terus-menerus narik lingkaran luar itu ke dalam. Berusaha buat memperlakukan orang asing dengan kepedulian yang sama kayak kamu ke tetanggamu. Perlakukan tetanggamu kayak temanmu, dan temanmu kayak keluargamu. Ini latihan aktif buat memperluas empati. Wah, jadi ini bukan tentang jadi penyendiri yang nggak tergoyahkan, tapi tentang jadi anggota komunitas global yang aktif dan peduli. Ini soal sadar kalau nolong orang lain, berbuat adil, itu pada akhirnya juga baik buat diri kita sendiri. Kepentingan kita tuh saling nyambung. Itulah esensinya. Kita bukan pulau, tapi bagian dari benua besar. Betul. Kebajikan-kebajikan stoa, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, itu cuma punya makna dalam interaksi kita sama orang lain. Jadi, kalau kita rangkum nih, filosofi trust ini sama sekali bukan soal nahan emosi sampai jadi robot. Justru sebaliknya, ini tentang ngerti dari mana emosi itu datang, yaitu dari penilaian kita. Dan ngelolanya pakai akal sehat. Tepat. Ini bukan soal jadi pasif dan nyerah sama nasib, tapi jadi sangat aktif dan strategis dalam fokusin energi kita ke satu-satunya hal yang benar-benar kita punya, pikiran dan tindakan kita. Dan penting buat diingat, ini tuh praktek, bukan tujuan akhir. Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Nggak ada yang jadi orang bijak stoa dalam semalam. Proses seumur hidup ya. Betul. Setiap hari itu arena latihan. Setiap macet,
Setiap email nyebelin, itu kesempatan buat jadi sedikit lebih bijak, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih tangguh dari kemarin. Setuju. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu gagasan kuno yang bisa kamu renungin. Gagasannya berbunyi, karakter adalah takdir. Karakter adalah takdir. Jika setiap pilihan kecil, setiap respon terhadap frustrasi, setiap tindakan kebaikan yang kamu lakuin setiap hari, itu secara perlahan lagi memahat karaktermu, Maka pertanyaan besarnya adalah, karakter seperti apa yang lagi kita bangun saat ini, yang pada akhirnya bakal nentuin takdir kita? wah, itu reframing yang kuat banget. Setiap pilihan kecil jadi kayak satu batu bata buat ngebangun rumah karakter kita. Pertanyaan yang bagus banget buat kita bawa pulang. Tepat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pembahasan mendalam kali ini bisa ngasih pencerahan dan benar-benar bermanfaat buat kalian semua dalam navigasi kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.